Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Davina Anissa, saya dari kelas 2A dengan NPM 2572007. Di sini saya akan menyelesaikan paket tracer bagian lab 12.4.5. Di sini berikut ini paket tracer ini berjudul Basic Device Configuration. Nah, dokumentasi ini dirancang untuk mempermudah proses konfigurasi perangkat jaringan, mulai dari pengamanan perangkat dasar pada router dan switch. Di sini ada router yang dinamakan dengan floor 14 dan switch, dua switch, yaitu ada room 145 dan room 146. Lalu konfigurasinya itu pengalamatan IPv4 dan IPv6 hingga verifikasi konektivitas end-to-end antar host dalam jaringan. Nah, di sini dia itu ada addressing table yang dimana dia sudah ada floor 14 sebagai router dan switch sebagai room dan room 145 dan room 146, dan ada bagian PC atau dimana di sini disebutkan dengan manager reception, manager A, reception A, manager B, reception B. Nah, di sini yang pertama ini langkah kita akan mengkonfigurasi global di bagian yang router atau floor 14 ini. Di sini kita akan pergi ke menu CLI dan di sini kita akan dan kita akan masuk privileged mode menggunakan enable. Lalu di sini kita konfigurasi terminal. Di sini dia tuh menggunakan konfigurasi ini, dia masuk ke mode konfigurasi global. Dia untuk mengubah pengaturan si routernya. Lalu di sini kita akan membuat hostname-nya menggunakan hostname floor sesuai dengan nama floor-nya, nama routernya. Di sini lalu kita ke IPv6 dan di sini kita buat unicast routing. Nah, sini kenapa sih di sini ada IPv6 ini? Yaitu ini tuh untuk mengaktifkan fungsi routing IPv6 pada router agar perangkat bisa memproses paket data IPv6. Lalu di sini kita akan no IP domain log up. Di sini no IP domain log up ini berfungsi dia itu untuk mematikan pencarian DNS otomatis saat ada salah. Lalu dia juga pengetikan perintah agar CLI-nya itu tidak mengalami itu macet. Lalu kita akan ke enable secret class, dan kita di sini enable secret class ini itu untuk password secretnya yaitu plus. Lalu di sini kita buat len console 0 dan passwordnya itu biasanya Cisco invalid typo. Jika sudah kita login, lalu kita akan exit. Nah, di sini dia tuh buat apa sih line console, password, dan masukkan login lalu exit ini? Dia itu untuk mengkonfigurasi keamanan si portnya. Dia itu dia menggunakan password Cisco sehingga setiap pengguna yang mencolokkan kabel konsol itu harus melakukan login di sini. Lalu di sini kita akan membuat line FTY 0 dan 4. Di sini kita masukkan password, lalu kita akan login lalu melakukan exit.
Nah, di sini dia itu untuk mengkonfigurasi keamanan jalur remote access, atau dia tuh seperti SSH sebanyak 5 jalur 0 sampai 4 menggunakan password yang di sini passwordnya itu Cisco. Lalu kita akan mengacak tampilan semua password menggunakan service password encryption. Nah, sini dia itu kita mengacak tampilan password yang berjenis plain text yang berada di dalam file konfigurasi agar dia tidak bisa diintip. Lalu kita membuat banner peringatan menggunakan akses tanpa izin dilarang masuk. Lalu kita enter. Di sini tuh ini dia akan muncul di layar saat pengguna pertama kali mencoba terhubung ke router. Setelah itu kita akan, jika sudah, kita pergi ke IP-nya. Sekarang kita cek IP si router ini. Yang dimana di sini tuh IP-nya itu ada pada di menu CLI ini kita akan masukkan itu interface gigabyte-nya yang 0/0 ini. Di sini kita masukkan enter G0/0. Lalu jika sudah masuk ke submode konfigurasi portnya, kita akan menjalankan description. Pelan A, yang dimana di sini yaitu A, atau di sini ke room yang room 145 itu. Lalu di sini kita masukin IP address-nya yaitu 172.14.5 dan .1, dan subnet masknya itu menggunakan 255.255.255.0. Kita enter. Ini tuh dia untuk mengkonfigurasi alamat IPv4 router yang bertindak sebagai default gateway bagi PC di LAN A. Lalu kita masukin IPv6-nya, yaitu ini IPv6-nya, IP address 2001.2 dp8 traffic 1.1/64. Enter. Lalu kita masukin IP address yang default gateway. DP 2001 dp8. Salah, ada yang typo ternyata. Nah, ini sudah. Jika sudah, kita masukkan IP default gateway-nya. IP add
FE 80.1 link lokal. Salah deh, typo, ada titik dah 1. Nah, kenapa FE 80? Kenapa? Floor 14. Sebentar. Typo. Ternyata di sini tuh kurang IPv6. Nah, di sini baru sudah. Nah, jika sudah, di sini kita akan melanjutkan, yaitu kita akan ketik no shutdown. Itu dia untuk ini, dia itu untuk mengaktifkan si portnya, atau secara fisik dia itu indikator kabel di topologi dia akan berubah menjadi warna hijau. Jadi selanjutnya kita ketik exit. Jika sudah, kita akan interface yang ini, yang LAN B, yang ini G01 GB 01 itu kita akan masukkan di sini int G0/1. Jika sudah masuk, kita membuat description seperti tadi. Description koneksi ke LAN B yang kedua. Tadi kan sudah LAN A. Nah, lalu kita masukin IP-nya 172.14.10.1 dengan subnet mask 255.255.255.0. Lalu kita masukin IP v6 nya, yaitu 2001 db8 sampai 2 1/1/64. Jika sudah, kita masukkan IP untuk link lokalnya, IP address, IP v6 add fe 80.122 link lokal. Jika sudah, kita masuk ke portnya menggunakan no shutdown. Jika sudah, kita exit. Lalu di sini tuh, ini tuh
langkah ini itu serupa dengan interface yang sebelumnya. Yang ini namun dia itu dialokasikan untuk jaringan yang sebelah kanan dengan konfigurasi IP 172.14.10.1 dan link lokalnya itu FE 80.2. Lalu kita akan menyimpan seluruh hasil konfigurasi yang berjalan menggunakan do read enter. Nah, di sini dia sudah berhasil menyimpan seluruh hasil runningnya ke dalam startup agar konfigurasi itu tidak hilang saat router dimatikan. Jika sudah, kita akan mengkonfigurasi di bagian switch, yang dimana di sini kita akan mengkonfigurasi di switch yang room 146 terlebih dahulu. Di sini langsung saja kita enter, dan di sini kita akan ketik enable, lalu kita konfigurasi terminal, lalu membuat hostname, yang dimana di sini tuh hostname-nya yaitu room 146. Jika sudah, kita di sini ketik no IP domain lookup dan enable secret class, itu adalah password. Di sini dia ini mengaktifkan mode konfigurasi, dia mengubah nama switch menjadi room 146, lalu dia mematikan pencarian DNS menggunakan no IP domain lookup dan mengamankan privilege mode dengan password yang enable secret class ini. Lalu di sini kita akan buat line console 0, lalu passwordnya Cisco, dan kita login, lalu kita exit, dan di sini kita masuk ke MinFit 15, lalu kita masukkan password yang dimana passwordnya Cisco. Di sini setelah itu kita login dan kita kembali menggunakan Excel. Nah, di sini kita akan service password encryption, dan kita membuat banner menggunakan akses tanpa izin dilarang. Nah, jika sudah, kita enter, lalu dia itu mengamankan port konsol, lalu juga dia membuka keamanan jalur remote, akses dia sebanyak 16 jalur sekaligus, lalu dengan passwordnya Cisco, mengaktifkan enkripsi menggunakan service password enkripsi, serta memasang banner peringatan yang ini akses tanpa izin dilarang. Lalu di sini kita akan interface. Satu, lalu kita description IP manajemen roomnya room 146, dan di sini kita masukkan IP address yaitu 172.168.5.35 dengan subnet masknya 255.255.255.0. Enter, dan di sini kita no SH dan exit. Sini exit. Nah, jika sudah, ini dia yang pertama kan tadi kita menjalankan interface plan 1, yaitu dia itu masuk ke switch virtual interface untuk keperluan manajemen. Lalu kita memberikan IP address sesuai dengan tabel di sini
Lalu serta kita mengaktifkan interface tersebut menggunakan no shutdown atau no sh. Lalu kita menjalankan IP default gateway-nya. Ini gateway yaitu 172 14 5 ini ya 6 dia kan belum 146 10 1. Lalu kita enter. Sebentar. Default gak tahu. Default toy 172 14 10.1 Sebentar, kita akan koreksi terlebih dahulu. Kita tadi itu ternyata ada salah. Kita salah alokasi IP address. Kita malah tadi ketik yang IP ini 172.14.35 yang line 1, sedangkan kita kan yang menekan seharusnya kita ke line 146. Kita kan lagi di room 146. Kita tadi salah. Dan sini kita akan memperbaikinya menggunakan VT. Lalu kita menjalankan INT line 1 dan IP MBD 172.10.335 dan kita memasukkan subnet masknya titik 0. Jika sudah, kita SH dan kita exit. Jika sudah, kita akan IP gateway yaitu 172.14.10.1 dan di sini kita override. Jika sudah, setelah ini kita akan melanjutkan. Sebentar. Kita udah di override di sini. Jadi IP default gateway itu yang 172.14.10.35 itu dia itu menentukan pintu keluar switch menuju router, sedangkan di override itu dia itu menyimpan konfigurasi switch secara permanen.
Lalu di sini kita akan pergi ke yang keluar yang sudah kita simpan. Di sini kita akan masuk ke kita akan konfigurasi pengelamatan and device yang di bagian PC ini dari di sini kita akan beralih ke PC. Di sini ada PC manager A, direction A, lalu ada manager B dan direction B. Di sini kita akan mengisi IP address-nya di bagian manager A terlebih dahulu. Di sini IP manager A ini 172.145.50 udah benar. Lalu di sini safety class-nya sudah. Di sini kita akan mengisi default gateway yaitu 172.14.5.1 dan IP v6-nya di sini kita isi dan menggunakan ini 2001 DB8 cafe 1 50 dan ses 64. Nah, lalu di sini di bagian default link lokal di sini kita isi FE 80.1. Jika sudah keluar, lalu di sini kita akan isi direction A. IP-nya sudah benar. Oke, benar, udah benar. Dan di sini kita isi bagian default gateway yaitu 172.14.5.1. IPv6-nya di sini menggunakan 2001.2 DB8 1/2/64. Di lokal kita isi dengan FE 80.1. Jika sudah, kita pergi ke manager B. Nah, di sini kita isi di bagian default gateway yaitu 172.14.10.1. Di bagian IPv6 ini 2001 DB8 cafe 2.50/64. Ini link lokalnya, dia menggunakan FE 82. Jika sudah, kita ke direction B, PC terakhir, yaitu di sini sudah kita ganti ini 172.14.10.60. Default gateway-nya 172.14.10.60.
IPv6 2001 DB8 Java 260/64. Ini file lokalnya kita ganti jadi 2. Jika sudah, kita ke pergimanasan ini kok IP nya yang benar belum? Udah. Terus kita akan ping menggunakan command prompt. Di sini yang pertama kita akan melakukan tes koneksi IPv4 antar jaringan. Di sini kita ke cerita tes menggunakan model manager ini. Kita coba sekali lagi. Sudah sukses. Kita coba ke option A. Kita coba sekali lagi. Sukses. Kita coba ke sini. Kita coba sekali lagi. Sudah sukses. Kita coba ke sini. Sudah sukses. Selanjutnya yang terakhir yang ke sini. Ini ke sini. Sudah sukses. Lalu kita akan coba kita coba lagi. Sukses. Router pertama ke PCA. Langsung kita coba lagi. Sudah sukses. Kita coba lagi semua ke manager B. Kita coba sekali lagi. Sudah sukses. Kita coba corruption. Sekali lagi. Yang terakhir ini ya, option B. Sudah sukses semua ya. Ini sudah sukses. Dia sudah bisa tersambung tanpa pilot, dia sudah sukses semuanya. Jadi demikian seluruh rangkaian langkah konfigurasi perangkat dasar pada aktivitas paket tracer ini telah saya selesai diimplementasikan. Jadi berdasarkan hasil pengujian verifikasi menggunakan metode ping, dia baik protokol IPv4 ataupun IPv6. Seluruh perangkat host ini sudah berhasil. Nah, juga konfigurasi ini memastikan bahwa arsitektur jaringan lokal telah dikonfigurasi dengan standar keamanan. Jadi, mungkin paket tracer basic device configuration dari saya sudah selesai. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.